Prabowo kirim sinyal bahas RUU perampasan aset, begini respons balik DPR. Saatnya koruptor ketakutan, Prabowo mulai menyingsingkan lengan. Pidato Presiden Prabowo Subianto di Monas pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 bukan sekadar orasi politis. Itu adalah tembakan peringatan keras bagi para koruptor yang selama ini hidup nyaman dengan hasil kejahatannya. Ketika Prabowo berkata, "Sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset? Gue tarik aja lah itu." Kalimat itu bukan sekadar gaya bicara militer, itu adalah pernyataan perang terhadap maling uang rakyat. Indonesia sudah terlalu lama menjadi surga bagi para koruptor. Mereka bisa mencuri, menyembunyikan harta haram, lalu berlindung di balik celah hukum dan prosedur panjang yang membosankan. Bahkan ketika di penjara, mereka masih bisa hidup mewah, harta rampasan tetap tak tersentuh. Tapi kini, angin perubahan berembus. Prabowo telah mengirim sinyal terang, era toleransi terhadap korupsi akan berakhir. Dan RUU perampasan aset menjadi senjatanya. Harapan baru untuk pemberantasan korupsi. Dari sisi politik nasional, dukungan Prabowo terhadap RUU ini memberi angin segar bagi rakyat yang sudah muak dengan drama pengadilan korupsi. Ini juga menguatkan posisi Presiden sebagai pemimpin tegas, yang tak ragu menabrak status quo demi keadilan. Di sisi penegakan hukum, ini akan mempercepat pengembalian kerugian negara dan membuka jalan bagi reformasi besar-besaran dalam sistem pengawasan aset. RUU ini adalah alat vital bagi negara untuk merampas kembali kekayaan hasil korupsi tanpa harus menunggu vonis pidana. Artinya, aset bisa langsung diamankan negara, agar tidak disembunyikan atau dipindahkan ke luar negeri. Bayangkan jika ini sudah berlaku sejak dulu, berapa banyak triliun uang rakyat yang bisa diselamatkan? Perlawanan dari mafia hukum dan elit tertentu. Namun jangan naif. RUU ini akan menghadapi perlawanan sengit, terutama dari politisi, pengusaha, dan oknum aparat yang selama ini bermain di zona abu-abu. Mereka akan mengangkat isu hak asasi, praduga tak bersalah, atau bahkan menuduh ini alat politisasi. Tapi jika Presiden dan rakyat bersatu, benteng kekuasaan gelap itu pasti runtuh. Seruan untuk DPR, jangan main mata, segera bahas. Saat ini, DPR, khususnya Balik, terlihat masih bermain aman. Mereka mengaku RUU ini masuk prolegnas prioritas, tapi belum ditugaskan dan masih menunggu. Ini sinyal lemah. Kalau memang DPR berpihak pada rakyat, bukan pada para bandit berdasi, mereka harus segera bergerak. Jangan tunggu tekanan publik memuncak. DPR jangan lambat merespons. Namun sayangnya, Balik DPR RI justru terkesan lambat dan berbelit-belit. Ketua dan Wakil Ketua Balik menyatakan bahwa RUU perampasan aset memang sudah masuk prolegnas prioritas, tapi masih menunggu penugasan dan pemutakhiran. Padahal, ketika Presiden sudah memberikan sinyal tegas, mestinya DPR langsung gas, bukan malah rem tangan. Kalau DPR benar-benar mewakili aspirasi rakyat, ini saatnya membuktikan keberpihakan mereka, bukan pada kepentingan elit, tapi pada keadilan dan pemberantasan korupsi. Rakyat dukung, koruptor gentar. Pernyataan tegas Prabowo telah membakar semangat rakyat. Kini, saatnya kita kawal bersama proses legislasi ini. Jadikan RUU perampasan aset sebagai palunya keadilan yang menghantam keras para pencuri uang negara. Bagi para koruptor, bersembunyilah selagi bisa. Karena bila RUU ini disahkan, tidak ada tempat aman lagi di negeri ini. Rakyat Indonesia mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Sudah saatnya sistem hukum kita punya taring terhadap para penjara uang negara. Jangan biarkan RUU ini dikubur di bawah meja parlemen karena alasan teknis yang berlarut-larut. Dukungan rakyat adalah kekuatan terbesar. Bila Prabowo konsisten dalam langkah ini, maka ia akan dikenang sebagai presiden yang benar-benar menumbangkan budaya korupsi, bukan hanya memperbaiki citra. Prabowo tunjukkan kepemimpinan tegas. Di tengah ketidakpastian arah pembahasan di DPR, Prabowo justru tampil tegas dan berpihak pada keadilan rakyat. Ia memahami keresahan masyarakat yang muak melihat para koruptor hidup mewah, sementara rakyat kecil harus bersusah payah demi sesuap nasi. Dengan memberikan sinyal kuat kepada legislatif,
Prabowo membuktikan bahwa dirinya tak akan berkompromi terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi. Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal tegas terkait pentingnya pembahasan kembali rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU PAK, sebuah regulasi yang sudah lama dinantikan sebagai senjata hukum untuk memberantas korupsi secara efektif. Namun, Badan Legislasi, Balek, DPR RI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait RUU tersebut di parlemen. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengakui bahwa RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari pemerintah dan telah masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, jangka menengah 2025-2029. Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto, tentunya akan kita coba lakukan satu proses, ujar Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025. Bob menambahkan bahwa isi atau muatan materi dari RUU ini masih memerlukan pemutakhiran, khususnya dalam hal peruntukan. Jika perampasan aset ditujukan tidak hanya untuk kasus korupsi tapi juga pidana umum, maka ruang lingkupnya bisa menjadi terlalu luas dan berisiko menimbulkan kontroversi serta potensi pelanggaran hak asasi. Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi agar RUU ini tidak bertabrakan dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Sementara itu, Wakil Ketua Balek DPR, Sturman Panjaitan, mengakui bahwa meskipun RUU ini sudah masuk dalam daftar prioritas Prolegnas, Balek DPR belum mendapatkan penugasan formal untuk mulai membahasnya. Kami sedang merancang naskah akademiknya, termasuk juga RUU-nya, kata Sturman. Dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap RUU ini disampaikan secara terbuka dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, di Monas, Kamis, 1 Mei 2025. Di hadapan ribuan buruh, Prabowo mengatakan, "Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu, rampas aset," ujarnya disambut tepuk tangan dan sorak-sorai para buruh. Analisis politik dan dampak nasional. 1. Perspektif hukum dan tata negara. Dari sisi hukum, RUU Perampasan Aset merupakan langkah progresif dalam memperkuat sistem penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, karena menyangkut hak milik warga negara, perlu ada kehati-hatian agar aturan ini tidak bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Jika tidak dirancang dengan matang, dikhawatirkan UU ini akan menjadi alat represif bagi kekuasaan. 2. Perspektif politik. Dukungan Prabowo terhadap RUU ini memberi sinyal politik yang kuat bahwa pemerintahannya akan serius dalam pemberantasan korupsi. Ini dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik, terutama dari kelompok buruh dan masyarakat kelas bawah yang selama ini merasa negara kurang tegas terhadap elit pencuri uang rakyat. Namun di sisi lain, sinyal ini bisa menimbulkan ketegangan dengan sebagian politisi atau elit partai di DPR yang khawatir akan menjadi target politik melalui instrumen hukum ini. Resistensi dari dalam parlemen bisa memperlambat proses legislasi dan menimbulkan polarisasi politik. 3. Perspektif ekonomi dan investasi. RUU ini bisa berdampak positif terhadap iklim investasi jika berhasil menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang serius menegakkan hukum dan transparansi. Investor cenderung tertarik pada negara dengan sistem hukum yang kuat dan anti korupsi. Namun, jika perampasan aset dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas, atau bila terlalu luas cakupannya hingga menyasar pelaku usaha yang tidak terbukti bersalah, justru bisa menciptakan ketakutan dan ketidakpastian hukum bagi investor. 4. Dampak sosial dan persepsi publik. Secara sosial, publik cenderung menyambut baik RUU ini karena mencerminkan keadilan. Mereka yang mencuri uang negara harus mengembalikannya. Dukungan terbuka Prabowo juga memperkuat citranya sebagai pemimpin tegas dan berani melawan korupsi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tidak dijadikan alat politik atau justru melukai prinsip keadilan sosial. Sinyal dukungan dari Presiden Prabowo terhadap RUU Perampasan Aset adalah momen penting yang bisa mempercepat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, implementasinya harus hati-hati, melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara politik, hukum, maupun ekonomi.
Langkah selanjutnya bergantung pada keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyelaraskan substansi hukum dengan prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi. RUU ini bisa menjadi warisan penting pemerintahan Prabowo Gibran, jika dijalankan dengan bijak. Balik DPR masih menunggu penugasan resmi. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengirim sinyal tegas kepada publik dan lembaga legislatif. Pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU PAK, harus segera dilanjutkan. Pesan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya yang membakar semangat masa buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Monas, Kamis, 1 Mei 2025. Di hadapan ribuan orang, Prabowo dengan lantang berkata, "Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu." Pernyataan tersebut sontak disambut sorak-sorai para buruh yang hadir, memberi kesan kuat bahwa Prabowo sedang melemparkan bom politik ke jantung kaum koruptor. Ini bukan lagi sekadar pidato, ini adalah peringatan keras bahwa era nyolong lalu cuci tangan akan segera berakhir. Namun di gedung parlemen, gaung pidato Prabowo belum sepenuhnya menggema. Ketua Badan Legislasi, Balek, DPR RI, Bob Hasan, mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan aktif mengenai RUU PAK. Meski begitu, ia memastikan bahwa rancangan tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, jangka menengah 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah. Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto, tentunya akan kita coba lakukan satu proses, ujar Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 5 Mei 2025. Menurut Bob, muatan RUU Perampasan Aset masih memerlukan pemutakhiran, khususnya terkait peruntukannya. Ada kebutuhan untuk memperjelas apakah RUU ini akan difokuskan untuk kasus korupsi atau diperluas ke seluruh pidana umum. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menimbulkan konflik hukum di lapangan. Wakil Ketua Balek, Turman Panjaitan, juga menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan penugasan resmi untuk membahas RUU tersebut. Meskipun telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas, pembahasan konkret masih menunggu arahan lebih lanjut, sembari merampungkan naskah akademik dan draft RUU. Analisis, arah politik Prabowo dan tarik ulur di parlemen. Pernyataan Prabowo bukan hanya sekadar dukungan normatif. Ini adalah manuver politik strategis yang mencerminkan keberpihakannya terhadap gerakan anti-korupsi, sekaligus mempertegas jarak politiknya dari elit-elit lama yang dinilai permisif terhadap. Gaya komunikasinya yang belak-belakan dan populis, Prabowo berhasil menciptakan momentum moral yang tidak bisa diabaikan oleh parlemen. Dari perspektif politik nasional, sinyal Prabowo memiliki dua sisi. Dampak positif. 1. Mengembalikan kepercayaan publik. Rakyat yang selama ini skeptis terhadap keseriusan pemberantasan korupsi kini melihat harapan baru. Pidato Prabowo memberikan efek psikologis kepada masyarakat, bahwa negara tidak lagi mentolerir kejahatan kelas kakap. 2. Meningkatkan kredibilitas pemerintah baru. Di awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan bahwa ia siap mengambil langkah besar yang mungkin tidak populer di kalangan elit, tetapi didambakan oleh publik. 3. Memberi tekanan moral ke DPR. Meski DPR tampak lamban, sinyal dari Presiden akan mendorong opini publik untuk menuntut percepatan legislasi. Dampak negatif. 1. Resistensi dari internal elit politik. Tidak sedikit anggota legislatif yang terikat jaringan kuasa lama. Mereka bisa saja memelambat pembahasan atau membelokkan substansi RUU demi melindungi kepentingan tertentu. 2. Potensi politik dan kompromi. Bila tidak diawasi, pembahasan RUU ini bisa menjadi arena kompromi politik antara fraksi, sehingga berujung pada RUU yang tumpul dan tidak efektif. 3. Ancaman terhadap stabilitas elit lama. Langkah ini bisa memicu konflik internal di koalisi, terutama bila ada pihak-pihak yang merasa terancam oleh implementasi RUU PAK. Dramatisasi. Koruptor waspadalah, tak ada lagi tempat aman. Bila RUU Perampasan Aset ini benar-benar diwujudkan sesuai semangat awalnya, maka dunia para koruptor akan berubah drastis. Tak lagi cukup hanya menyuap, menyembunyikan, atau mencuci uang, karena seluruh aset ilegal akan diburu dan dirampas oleh negara,
bahkan tanpa harus menunggu vonis pidana yang inkrah. Bayangkan saja, rumah mewah, mobil supercar, hingga rekening bernilai miliaran rupiah bisa disita, hanya dengan membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Sinyal Prabowo telah membuat angin dingin berhembus di ruang-ruang kong kali kong. Para koruptor kini tak hanya ketar-ketir, mereka mulai kembut-kembut, gemetar menanti palu hukum yang bisa memutus rantai kekuasaan gelap mereka. RUU Perampasan Aset bukan sekadar undang-undang. Ia bisa menjadi cambuk moral sekaligus senjata negara untuk membalikkan tatanan dari negara yang permisif menjadi negara yang berdaulat atas keadilan. Penutup, antara harapan dan tanggung jawab. Langkah Presiden Prabowo memberi harapan baru. Namun rakyat tidak cukup hanya diberi pidato, yang mereka tunggu adalah aksi nyata. DPR dan seluruh aparat hukum kini berada di bawah sorotan. Bila mereka gagal merespon sinyal ini, publik akan mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang terus melindungi perampok kekayaan negara. Apakah sinyal Prabowo akan jadi babak baru dalam perang melawan korupsi? Atau hanya sekadar retorika politik? Waktu dan keberanian politik akan menjawabnya. RUU Perampasan Aset mandek, DPR masih cari alasan. Prabowo Gibran desak tindak tegas para penjara uang rakyat. Jakarta, 5 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara atas mangkraknya pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU PAK, yang seharusnya menjadi tameng negara dalam memburu dan merampas harta hasil kejahatan korupsi. Dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Prabowo menyatakan sikap tegas. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu. Pernyataan keras itu langsung disambut sorak-sorai ribuan buruh. Rakyat tahu, Prabowo Gibran tidak main-main dalam perang terhadap korupsi. Namun ironisnya, DPR justru belum bergerak. Badan Legislasi, Balek, DPR RI menyebut hingga kini belum ada pembahasan RUU tersebut, meski sudah masuk dalam prolegnas prioritas. DPR lemot, koruptor ketawa. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengakui bahwa meski RUU ini sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah, belum ada langkah konkret dari parlemen. Alih-alih menindaklanjuti sinyal kuat dari Presiden, DPR sibuk berdalih soal pemutahiran dan penugasan. Kalau ini dibiarkan terus, para penjara uang rakyat akan terus tertawa di atas penderitaan rakyat kecil, ujar seorang aktivis anti korupsi yang hadir di Monas. Wakil Ketua Balek DPR RI, Sturman Panjaitan, juga mengakui bahwa pihaknya baru merancang naskah akademik, padahal urgensi RUU ini sudah mendesak sejak bertahun-tahun lalu. Pertanyaannya, DPR bekerja untuk siapa? Untuk rakyat? Atau untuk para koruptor? Koruptor harus dipermalukan, asetnya disita tanpa ampun. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Saat rakyat mengantri sembako, para koruptor menikmati villa, jet pribadi, dan rekening gemuk di luar negeri. Cukup sudah sandiwara hukum yang memanjakan para maling berdasi. RUU Perampasan Aset adalah senjata penting untuk mengejar dan merampas hasil kejahatan bahkan tanpa menunggu putusan pidana. Negara-negara maju sudah melakukannya. Kenapa Indonesia masih berdebat soal teknis? Prabowo Gibran butuh dukungan, bukan alasan.